Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana keadaan kalian semua, anak-anak sekalian? Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang routing, di mana kita dapat menghubungkan beberapa jaringan dengan membuat tabel routing. Untuk pelajaran kali ini, kita akan mempelajari bagaimana menghubungkan antara router mikrotik dengan penyedia jaringan internet ISP. Untuk lebih mempermudah dalam kalian mencari informasi, maka Bapak membagi kelompok. Dalam satu kelompok terdiri dari 3 orang. Di sini yang pertama adalah KD 3.8 mengevaluasi internet gateway dan 4.8 mengkonfigurasi internet gateway NAT. Tujuan dari pembelajaran ini adalah melalui informasi dari materi dan internet, peserta didik akan dapat mengidentifikasi konsep internet gateway NAT dengan tepat. Yang kedua, melalui bahan ajar dan diskusi, peserta didik dapat menyimpulkan jenis internet gateway NAT dengan tepat. 3. Setelah praktik menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer, peserta didik dapat mengecek konfigurasi internet gateway NAT dengan benar. Berikutnya, setelah melakukan praktik, peserta didik mampu memasang konfigurasi internet gateway NAT dengan tepat. Berikut, setelah praktek, peserta didik mampu membuat laporan hasil konfigurasi internet gateway NAT. Pengertian NAT. NAT adalah NAT atau penafsiran alamat jaringan adalah suatu metode untuk menghubungkan lebih dari satu komputer ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP. Banyaknya pengguna metode ini disebabkan karena ketersediaan alamat IP yang terbatas, kebutuhan akan keamanan, dan kemudahan serta fleksibilitas dalam administrasi jaringan. NAT juga bisa dimaknai sebagai pengalihan suatu alamat IP ke alamat yang lain, dan apabila suatu paket dialihkan dengan NAT pada satu link, maka pada saat ada paket kembali, maka link ini akan mengingat NAT akan mengingat dari mana asal link ini berada. Gateway atau gerbang jaringan adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan satu jaringan komputer dengan satu jaringan komputer yang menggunakan kaidah komunikasi yang berbeda, sehingga informasi dari satu jaringan komputer dapat diantarkan ke jaringan komputer yang lain dengan kaidah jaringan berbeda. Pengertian tersebut adalah arti utama istilah gerbang jaringan. Jenis-jenis NAT. Ada 2 jenis NAT, yaitu NAT static dan destination NAT. NAT static merupakan suatu cara untuk mengkoneksikan IP privat ke internet melalui IP publik dengan cara melewati satu IP publik yang tetap. Biasanya disebut dengan one-to-one mapping. Yang kedua, NAT static. Jenis NAT ini merupakan pemborosan IP address yang terdaftar, karena setiap IP address yang tidak terdaftar dipetakan kepada satu IP address terdaftar. Static NAT ini juga tidak seaman jenis NAT lainnya, karena setiap komputer secara permanen diasosiasikan kepada address terdaftar tertentu, sehingga memberikan kesempatan kepada para penyusup dari internet untuk menuju langsung kepada komputer tertentu pada jaringan privat Anda menggunakan address terdaftar tersebut. NAT dinamik.
NAT dinamik merupakan suatu cara untuk mengkoneksikan IP privat ke internet melalui IP publik dengan cara melewati beberapa IP publik yang dalam satu interface, biasanya menggunakan aliasing. Dynamic NAT menerjemahkan setiap komputer dengan IP tag terdaftar kepada salah satu IP address terdaftar untuk connect internet. Hal ini agak menyulitkan para penyusup untuk menerobos komputer ke dalam jaringan Anda karena IP address terdaftar yang diasosiasikan ke komputer selalu berubah secara dinamis. Tidak seperti NAT statik yang dipetakan sama. Kekurangan utama dari dinamis NAS ini adalah bahwa jika jumlah IP address terdaftar sudah terpakai semua, maka untuk komputer yang berusaha connect internet tidak lagi bisa karena IP address-nya terdaftar sudah terpakai semua. Kesimpulan pasrahkan pada kalian, kira-kira siapa yang dapat menyimpulkan dari materi yang telah dijelaskan. Kesimpulannya adalah alasan kita menggunakan NAT dalam jaringan adalah yang pertama, menghemat IP legal untuk diberikan oleh ISP internet. Yang kedua, mengurangi terjadinya duplikasi IP address pada jaringan. Yang ketiga, menghindari proses pengalamatan kembali pada saat jaringan berubah. Yang keempat, meningkatkan fleksibilitas untuk koneksi internet. Kerugian penggunaan NAT adalah yang pertama, translasi menimbulkan daily switching. Yang kedua, menghilangkan kemampuan trouch. Yang ketiga, aplikasi tertentu tidak dapat berjalan jika menggunakan NAT, khususnya NAT yang menggunakan software. Tugas siswa dalam tugas ini Bapak sudah menyiapkan link di mana kalian dapat mengerjakan tugas. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai.